Selamat datang di Tridaya Online. Kali ini kalian ditemani Kak Nindi. Kakak tutor matematika di Bimbel Tridaya. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas materi mengenai statistika. Nah, seperti yang adik-adik sudah ketahui, statistika ini terdiri dari dua buah jenis data. Ada yang data tunggal dan juga ada yang data kelompok. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai data tunggal. Nah, di statistik itu ada dua ukuran data. Yang pertama ada yang disebut sebagai ukuran pemusatan data. Kemudian yang kedua ada yang kita sebut dengan ukuran penyebaran data. Nah, di ukuran pemusatan data itu kita lihat yang pertama terdiri dari rata-rata atau kita sebut sebagai mean. Nah, untuk data tunggal ada 3 jenis rumus untuk mencari rata-rata. Yang pertama itu adalah rata-rata atau X garis atau kita sebut X bar. Dia akan sama dengan data pertama ditambah dengan data kedua, ditambah dengan dan seterusnya, sampai datanya ke N. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data yang pertama, ditambah data yang kedua, dan seterusnya. Itu rumus yang pertama. Nanti contohnya kita lihat sekalian ya. Kemudian yang kedua, jika diketahui ada tabel distribusi frekuensi, hanya sifatnya masih tunggal. Jadi kalau diketahui frekuensi, bagaimana cara mencari rata-ratanya? Maka rumusnya adalah frekuensi yang pertama, adik-adik kalikan dengan data yang pertama, kemudian frekuensi yang kedua, dikalikan data yang kedua, dan seterusnya, sampai nanti dibagi dengan frekuensi pertama, frekuensi kedua, ditambah dengan frekuensi seterusnya, sesuai dengan data yang diketahui. Nah, kemudian yang ketiga, ada lagi yang kita sebut sebagai rata-rata gabungan, di mana rata-rata gabungan diperoleh dari berbagai macam rata-rata. Nah, kita bisa hitung berapa rata-rata gabungannya. Dengan menggunakan rumus, data yang pertama dikali dengan rata-rata yang pertama, kemudian data yang kedua dikalikan dengan rata-rata yang kedua, dan seterusnya. Kita bagi dengan data pertama, ditambah banyaknya data kedua, dan seterusnya. Nah, adik-adik, ini adalah 3 rumus yang bisa digunakan untuk mencari rata-rata data tunggal. Sudah mengerti? Kalau masih belum mengerti, mari kita lihat contoh latihannya ya. Oke, kita lihat yang pertama. Bagaimana jika diketahui data tunggal seperti ini? Diketahui, kemudian nilai matematika siswa adalah sebagai berikut. Datanya misalkan 8, kemudian 7, kemudian kita punya lagi 6, kemudian kita punya lagi 5, kemudian kita punya lagi 4. Nah, ini masih simpel karena datanya masih tunggal. Oke adik-adik, bagaimana cara mencarinya? Maka kita menggunakan rumus yang bagian A, yaitu rata-rata diperoleh dari adik-adik tinggal menjumlahkan kelima data tersebut sehingga diperoleh 8. Kita tambah dengan 7, kemudian ditambah 6, ditambah 5, ditambah 4, dibagi banyaknya datanya. Berapa adik-adik banyak datanya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sehingga nanti adik-adik tinggal jumlahkan 8 tambah 7, tambah 6, tambah 5, ditambah 4. Jawabannya berapa? Ya, betul. 30 kita bagi dengan 5. Sehingga rata-rata yang kita punya adalah 6. Cukup mudah bukan? Oke, baiklah. Kemudian bagaimana kalau nanti adik-adik di rumah menemukan bentuknya tabel? Nah, misal ini menunjukkan nilainya, ini adalah frekuensinya. Nilainya misalkan 6, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10. Kemudian kita punya kembali frekuensinya adalah 12, kemudian 5, kemudian kita punya 3, kemudian di sini kita punya 10 gitu. Oke, baik adik-adik, mari kita coba. Ini kalau kita jumlahkan jadi berapa? 12 tambah 5, 17, tambah 3, kemudian 20, tambah 10, jadinya 30 jumlah frekuensinya.
Nah, berarti ketika adik-adik menemukan tabel yang seperti ini, maka adik-adik menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus yang bagian B. Oke, kita lihat. Sehingga nanti rata-rata yang mau kita cari adalah adik-adik tinggal dikalikan 6 dikali dengan 12, kemudian ditambah dengan 8 dikali 5, kemudian kita tambah dengan 9 dikali 3, dan yang terakhir 10 kita kalikan dengan 10, lalu kita bagi dengan 30 begitu. Sehingga nanti rata-rata yang diperoleh adalah 6 dikali 12 72, kemudian 8 dikali 5 40, ditambah 27, ditambah dengan 100, dibagi dengan 30. Oke, tinggal nanti adik-adik bisa menghitung sendiri di rumah, karena ini sudah tinggal dijumlahkan dibagi dengan 30. Nah, berikut adalah hasil dari nilai rata-ratanya. Bagaimana? Cukup mudah? Oke. Kalau begitu, kita lihat kembali bagaimana kalau kita menemukan contoh lain dalam menghitung rata-rata gabungan. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan diketahui nilai matematika sebagai berikut. Misal di satu kelas, katakan saja IPA 1, dengan jumlah siswa 20, rata-ratanya adalah 80. Kemudian IPA 2 dengan jumlah siswa 30, rata-ratanya adalah 70. Dan IPA 3 dengan jumlah siswa 40, nilai rata-rata matematiknya adalah 60. Nah, kemudian kita akan menghitung berapakah nilai rata-rata dari semua siswa IPA dalam nilai matematikanya. Oke, kemudian yang ditanya adalah tentukan rata-rata semua nilai matematika di seluruh kelas IPA. Nah, karena kita akan mencari seluruh nilai rata-rata matematik di siswa IPA, maka kita menggunakan konsep, ya betul, rata-rata gabungan ya. Sehingga nanti kita peroleh bahwa rata-rata gabungan itu dia akan sama dengan data yang pertama dikali rata-rata yang pertama, ditambah dengan banyak data yang kedua dikali rata-rata yang kedua, kemudian data yang ketiga dikali banyaknya dikali dengan rata-rata yang ketiga. Kita bagi dengan semua jumlah data yang kita punya ya adik-adik ya. Oke, coba kita mulai nih. Kita masukkan ke rumus. Data yang pertamanya adalah 20 dikali dengan rata-ratanya 80. Kemudian ditambah dengan data yang kedua adalah 30. Kita kali dengan 70. Oke. Kemudian data yang ketiga adalah 40, kita kalikan dengan 60, lalu kita jumlahkan semua banyaknya data yang ada di kelas IPA, yaitu ada 20 ditambah 30, kemudian dijumlahkan dengan 40. Sehingga nanti adik-adik tinggal mengalikan ya di rumah, 120 kali 80 adalah 1600, kemudian di sini 2100 ditambah 2400 dibagi dengan totalnya ada 90. Oke, adik-adik bisa ya menghitungnya? Tinggal diteruskan di rumah. Nah, itulah cara mencari rata-rata gabungan. Bagaimana? Cukup mudah? Oke, baik, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya, bagaimana aplikasi dalam menentukan rata-rata gabungan. Kakak hapus terlebih dahulu ya. Nah, baik adik-adik, mari kita lihat contoh berikutnya mengenai rata-rata gabungan. Nah, bagaimana kalau diketahui rata-rata tinggi badan 15 anak
misalkan adalah 162 cm. Nah, kemudian setelah ditambah 5 anak ke dalam perhitungannya ya, maka rata-ratanya akan menjadi 166. Nah, yang ditanyakan adalah berapa rata-rata tinggi badan ke-5 anak tersebut. Oke, kakak ulang kembali ya. Diketahui di sini ada rata-rata tinggi badan 15 anak adalah 162 cm. Kemudian setelah ditambah 5 anak ke dalam perhitungan, maka rata-ratanya berubah menjadi 166. Nah, pertanyaannya adalah tentukan rata-rata tinggi badan ke-5 anak tersebut. Kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita menggunakan konsep rumus rata-rata gabungan. Yang mana adik-adik rata-rata gabungannya? Oke, betul sekali. Jadi rata-rata gabungannya adalah 166 ya, karena sudah ditambahkan dengan 5 anak. Sehingga kita lihat yang diketahuinya adalah rata-rata gabungannya 166. Kemudian di sini ada banyaknya data pertama, di mana banyak data pertama ada 15 anak. Kemudian rata-rata pertamanya ada 162. Kemudian data yang kedua ada berapa anak adik-adik? Ada 5 ya. Kemudian nanti yang ditanya adalah rata-rata yang kedua, yaitu rata-rata dari ke-5 anak tersebut. Jadi yang ditanyanya adalah rata-rata yang kedua. Nah, karena di sini ada rata-rata gabungan, maka kita menggunakan konsep rata-rata gabungan. Jadi 166 akan sama dengan, masih ingat rumusnya? Oke, N1 dikali dengan rata-rata yang pertama. Mana N1-nya? 15 kita kalikan dengan 162. Oke, kemudian ditambahkan dengan banyak data yang kedua. Banyak data yang keduanya adalah 5 dikalikan dengan rata-rata yang kedua yang mau kita cari ya. Kemudian dibagi dengan 15 ditambah dengan 5. Iya. Oke, langkah berikutnya kita kalikan. Jadi 166 dikali berapa adik-adik? Dikali dengan 20 ya. Jadi nanti jawabannya oke, betul. 3.320. Kemudian sama dengan 15 kita kalikan dengan 162. Jawabannya berapa? Ya, betul. 2.430. Kita tambah dengan 5 dikali rata-rata yang kedua yang mau kita cari. Sehingga nanti tinggal kita pindah ruas 3.320. Kita kurangi dengan 2.430. Maka jawabannya adalah 890 sama dengan 5 dikali rata-rata yang mau kita cari. Sehingga jawabannya adalah berapa adik-adik? 890 kita bagi dengan 5, jawabannya adalah 100. Oke, betul sekali. 178 cm itu merupakan rata-rata dari ke-5 anak yang tadi ditambahkan dalam perhitungan. Cukup mudah bukan? Oke, bagaimana sekarang kalau adik-adik di rumah menemukan level soal yang seperti ini? Contohnya, diketahui nilai rata-rata suatu kelas adalah 58. Oke, kemudian nilai rata-rata siswa wanitanya adalah 68. Nah, selanjutnya adalah sedangkan nilai rata-rata siswa prianya adalah 54. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa perbandingan banyaknya siswa wanita dengan pria. Oke, silakan adik-adik pahami dulu soalnya. Sudah dipahami?
Sudah cukup mengerti maksud pertanyaannya? Oke, baik, kita lihat sama-sama. Jadi diketahui nilai rata-rata suatu kelas adalah 58. Di mana dalam kelas terdapat siswa pria dan juga siswa wanita. Sehingga bisa kita katakan 58 ini merupakan rata-rata gabungan. Betul sekali. Jadi diketahui di soal bahwa rata-rata gabungannya adalah 58. Kemudian rata-rata siswa wanita boleh Kanindi misalkan dengan rata-rata yang pertama ya adik-adik ya. Berarti X bar yang pertamanya adalah 68. Ingat ini milik yang wanita ya. Kemudian rata-rata yang prianya kita misalkan sebagai rata-rata yang kedua. Yaitu nilainya adalah 54. Nah yang ditanya adalah berapa perbandingan antara banyaknya siswa wanita berbanding dengan banyaknya siswa pria. Maka yang ditanya adalah N1 berbanding dengan N2. Nah, bisa adik-adik coba terlebih dahulu? Oke, kalau kasih waktu 3 menit ya untuk mencoba. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, mari kita samakan jawabannya. Nah, karena di sini ada rata-rata gabungan, adik-adik tinggal memasukkan ke rumus rata-rata gabungan. Jadi 58 akan sama dengan, masih ingat rumusnya? N1 kita kali dengan rata-rata yang pertama. Sehingga 68 dikalikan dengan banyaknya data yang pertama menjadi 68 N1. Oke? Ditambah dengan N2 dikali dengan rata-rata yang kedua. Sehingga 54 rata-rata yang kedua kita kalikan dengan data yang kedua menjadi 54 N2. Kita bagi dengan N1 ditambah dengan N2. Bagaimana? Sudah mengerti? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Adik-adik boleh mengkali silang. Oke, kakak pindahkan ke arah atas ya adik-adik ya. 58 kita kalikan dengan N1. Sehingga menjadi 58 N1. 58 kita kalikan dengan N2 ya. Jadi 58 N2 hasilnya sama dengan 68 N1 ditambah dengan 54 N2. Betul sekali. Nah, selanjutnya tinggal kita satukan yang mempunyai variabel yang sama. Berarti kita pindahkan si 54 N2-nya ke arah kiri. 58 dikurangi 54 menjadi 4 N2, kemudian 58 N1 kita pindahkan ke arah kanan. Jadi 68 dikurangi dengan 58 adik-adik ya. Jadi berapa? Jadi 10 N1. Sehingga nanti N1 berbanding dengan N2 akan sama dengan apa adik-adik? Ya betul sekali, akan sama dengan di sini akan sama dengan 4, kemudian berbanding dengan 10 ya. Sehingga boleh kita sederhanakan menjadi 2 berbanding 5. Jadi kesimpulannya banyaknya siswa wanita di kelas tersebut berbanding dengan banyaknya siswa pria di kelas tersebut adalah 2 kemudian berbanding 5. Bagaimana? Cukup mengerti? Oke, nanti kita coba berlatih lagi dengan soal-soal tipe seperti ini di rumah ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu mengenai median. Baik, adik-adik kita mulai ukuran pemusatan data yang kedua yaitu mengenai median. Oke, kita lihat ini masih untuk data yang tunggal ya adik-adik ya. Nah, median di sini kita lihat rumusnya adalah mencari median dia akan sama dengan setengah dikali dengan data ke N dibagi dengan 2 ditambah data ke N dibagi 2 kemudian ditambah 1. Nah, ini adalah rumus dari mediannya. Nah, kita lihat dulu contohnya dari mulai yang sederhana sampai dengan menemukan bentuk tabel. Oke, kita lihat. Contoh pertama, jika diketahui data 4, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 6, 8, kemudian kita punya lagi 2, kemudian 9, kemudian 10. Nah, jika adik-adik mempunyai data seperti ini, kita lihat kalau kita mau mencari median, median adalah nilai tengah. Namun setelah datanya diurutkan, sehingga langkah pertama yang adik-adik harus lakukan adalah adik-adik harus mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita
kita lihat. Jadi berapa adik-adik? Silakan diurutkan sama-sama di rumah. 2, betul. 3, betul. Kemudian 4, kemudian 5, 6, 8, 9, dan juga 10. Nah, kita hitung banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data yang kita punya adalah data yang jumlahnya genap. Sehingga caranya adik-adik boleh menggunakan rumus ini, tapi nanti kakak akan menggunakan rumus ininya di bentuk soal yang kedua. Maka kalau datanya hanya seperti ini, masih simpel dan tidak terlalu banyak, adik-adik tinggal bagi menjadi 2 bagian. 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, maka yang dimaksud dengan median adalah adik-adik jumlahkan 2 data yang bernilai di tengah, kemudian dibagi 2. Sehingga mediannya dia akan sama dengan 5 ditambah 6, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 5,5. Begitu. Mudah ya? Atau jika adik-adik menemukan bentuk yang seperti ini, 2, misalkan sudah kakak urutkan datanya ya, 3, kemudian 5, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian di sininya 10. Oke. Kita hitung dulu datanya 7 ya. Ada 7 data di sini berarti ganjil. Kalau tadi genap, sekarang kita punya ganjil. Ini lebih mudah adik-adik. Adik-adik tinggal cari tengahnya aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti kita menemukan tengah-tengahnya adalah 5. Sehingga nilai mediannya dia sama dengan 5. Lebih mudah ya. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai data tunggal tetapi banyak atau berbentuk tabel? Mari kita lihat. Contohnya, di sini adik-adik punya nilai, kemudian punya frekuensi, di sini nilainya ada 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini frekuensinya adalah 12, kemudian 8, kemudian 6, kemudian 4, kemudian di sininya adalah 6. Kalau kita jumlahkan, maka jumlah frekuensinya 20 ditambah 6 ditambah 4, 30 ditambah 6, totalnya 36. Nah, kalau adik-adik ingin mengurutkan dari yang kecil sampai yang besar datanya, maka itu akan terlalu banyak dan menghabiskan waktu yang lama. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus yang kita punya ini. Jadi, mencari median akan sama dengan setengah dikali dengan data ke n/2 ditambah data ke n/2 ditambah 1. Di mana n-nya menunjukkan jumlah frekuensi atau banyak data yang kita punya. Sehingga mari kita coba bersama. Median yang kita peroleh adalah setengah dikali dengan data ke n/2. Tadi n-nya 36 ya adik-adik. Berarti kakak mau langsung nih nulisnya 36 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 18, betul, ditambah dengan data ke n/2-nya adalah 18, kita tambahkan dengan 1, berarti nanti data ke 19, begitu. Oke? Nah, sekarang berarti kita harus mencari data ke 18. Nah, dari mana mencarinya? Kita lihat dulu frekuensinya. Di sini 12, berarti kalau kita mau mencari data ke 18, bukan ada di sini ya, kita jumlahkan 12 ditambah 8 adalah 20. Sehingga karena kita membutuhkan data ke-18, dia akan berada di sini. Jadi, di sini nilainya adalah 7, ya. Kemudian ditambahkan dengan data ke-19. Berarti kalau kita mau cari data ke-19, dia juga akan berada di sini juga ya. Karena dia dijumlahkan datanya 20 gitu kan. Berarti data ke-19 ada di sini, maka ditambah dengan 7. Sehingga jawabannya 7 tambah 7, 14. Kita bagi dengan 2 atau kita kali setengah, jawabannya adalah 7. Nah, itu adalah mencari nilai median ketika datanya banyak. Gimana? Cukup difahami? Oke, kakak yakin bisa ya adik-adik di rumah mencobanya. Baik, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu kuartil. Kemudian nanti kita ke desil dan juga persentil. Kakak hapus terlebih dahulu ya. Nah, baik adik-adik, kita mulai ke ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu kuartil. Nah, jika adik-adik ingin menghitung kuartil, kuartil itu definisinya adalah setiap data dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kita lihat rumus untuk mencari kuartilnya. Kuartil ke I,
ya adik-adik. Jadi nanti kalau misalkan ditanya kuartil 1, maka I-nya kita ganti dengan 1 gitu ya. Nah, di sini kita mencari dulu letaknya. Jadi letak kuartil ke I begitu. Jadi belum langsung kuartilnya adik-adik ya. Berarti nanti di sini rumusnya adalah letak kuartil ke I, dia akan berada di data ke I dikali dengan N plus 1 kita bagi dengan 4. Jadi I-nya tinggal diganti. Kalau adik-adik mau mencari Q1, ganti I-nya dengan 1. Kemudian Q2 ganti I-nya dengan 2. Atau Q3 ganti I-nya dengan 3. Dan N-nya menunjukkan apa tadi? Ya betul, banyaknya data ya, atau jumlah frekuensi. Nah, nanti biasanya di soal ada yang menanyakan tidak langsung ke Q1, Q2, atau Q3. Tapi nanti ada yang menanyakan tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, atau kuartil atas. Maka Q1 itu adik-adik kita sebut sebagai kuartil bawah. Sedangkan Q2 kita sebut sebagai kuartil tengah atau nama lainnya median. Kemudian Q3-nya kita sebut sebagai kuartil atas. Nah, contohnya nanti ya sekalian di satu tabel yang berikutnya. Kemudian yang keempat adik-adik ada yang disebut sebagai desil. Nah, kalau kuartil itu artinya data dibagi menjadi 4 bagian, sedangkan untuk desil artinya data dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, kita lihat ya rumus desilnya. Desil ke I, nah ini letaknya dulu kita cari. Letak desil ke I itu adalah data ke I dikali dengan N plus 1 kita bagi dengan 10. Hampir mirip rumusnya ya, hanya beda bagian penyebutnya saja. Oke, kemudian yang kelima, ada juga yang disebut sebagai persentil. Nah, kira-kira dari namanya sudah tahu nih adik-adik di rumah? Iya, betul. Jadi persentil itu artinya seluruh data kita bagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Sehingga nanti untuk mencari persentil, kita menggunakan dulu letak persentil ke I. Nanti data ke I dikali dengan N plus 1, kemudian kita bagi dengan 100. Sudah hafal? Oke, kalau sudah hafal, mari kita coba contoh soalnya. Oke, di sini kakak mempunyai data, ada nilainya, kemudian ada frekuensinya. Di sini nilainya kita misalkan 5, kemudian 6, 7, 8, 9, sampai 10. Nah, kita misalkan frekuensinya adalah di sini 4, kemudian 12, kemudian 6. Kemudian kita punya lagi 14. Coba kita hitung dulu sama-sama. 4 ditambah 12, 16 ya. 16 ditambah 6 adalah 22 ya. 22 kita tambah dengan 14, 36. Kemudian di sini 2, di sini 2. Jadi total datanya adalah 40. Nah, kalau kita urutkan dari yang kecil sampai yang besar gitu ya, ini akan juga memakan waktu yang lama. Maka kita menggunakan rumus yang telah kakak jelaskan sebelumnya. Misal yang pertama contohnya adik-adik diminta untuk tentukan kuartil ketiga. Oke, baik adik-adik. Bagaimana kalau adik-adik di rumah akan mencari kuartil ketiga dari data yang telah kakak sajikan di sini? Jadi kalau kita mau mencari data yang kuartil ketiga, adik-adik menggunakan rumus yang telah kakak jelaskan sebelumnya ya. Sehingga nanti ketiga itu letak kuartil ketiga, jadi kita masih mencari letaknya terlebih dahulu. Rumusnya data ke. Data ke, di sini kan I adik-adik karena mau mencari kuartil ketiga, berarti data ketiga dikali dengan N. N itu menunjukkan jumlah frekuensinya. Berarti N-nya adalah 40, kita tambah dengan 1, kita bagi dengan berapa adik-adik? Dibagi dengan 4. Oke, mari kita hitung bersama. Berarti 3 kita kalikan dengan 40 ditambah 1. Menjadi 41, kita kali dengan 3 ya adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik di rumah hitung 41 dikali 3, jawabannya adalah 123, kita bagi dengan 4. Maka kuartil ketiganya akan berada di data ke 123 dibagi 4, 30,75. Nah, artinya nilai kuartilnya bukan 30,75 adik-adik, tetapi kuartil ketiganya akan berada di data ke 30,75. Kalau kita perhatikan bahwa data ke 30,75 akan terletak di antara data ke 30 dan data ke 31, betul?
Oke, maka nanti cara mencarinya data ke-30 ditambah dengan, kalau 30,75 maka nanti ada selisihnya berapa? 0,75 sisanya. Kemudian tadi yang kakak jelaskan, karena terletak di antara data ke-30 dan 31, maka nanti cara mencarinya data ke-31 kita kurangi dengan data ke-30. Oke, kita cari sekarang. Di mana ya letak data ke-30? Di sini bukan adik-adik? Oke, betul, bukan ya? 4 ditambah 12 itu 16, berarti belum 30. Ditambah 6 itu berarti 22 dan belum 30. Ditambah dengan 14 itu 36 ya. Berarti data ke-30-nya berada di nilai 8. Jadi 8 ditambah dengan 0,75 dikali dengan data ke-31. Data ke-31-nya masih di sini adik-adik ya. Karena ini 36 di sini. Jadi tetap 8 dikurangi dengan 8. Sehingga jawabannya yang ini 0 dikalikan dengan 0,75 juga 0. Kita tambahkan dengan 8, jadi jawabannya tetap 8. Begitu. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Oke, kalau begitu sekarang kakak akan mencari desil ke, misalkan desil ke-7. Tadi ingat adik-adik di rumah bahwa desil itu adalah di mana data dibagi menjadi 10 bagian. Oke, kita akan cari desil ke-7 ya. Setelah ini kakak hapus terlebih dahulu. Nah, jadi ingat desil itu data dibagi menjadi 10 bagian. Oke, adik-adik di rumah sudah siap ya? Kita akan mencari tentukan desil ke-7. Nah, maka kita cari dulu letak dari desil ke-7. Oke, kita lihat lagi rumus yang telah kakak jelaskan. Desil ke I. Berarti desil ke-7 akan sama dengan data ke I-nya kita ganti dengan 7 dikali dengan N plus 1. N-nya 40 ditambah dengan 1. Kita bagi dengan berapa adik-adik? Kita bagi dengan 10. Sehingga letak desil ke-7-nya 40 ditambah 1 adalah 41. Kita kalikan dengan 7. Jadi berapa adik-adik? Oke, betul. Jadi 287. Lalu kita bagi dengan 10. Sehingga desil ke-7-nya akan berada di data ke-28,7. Nah, bagaimana cara mencarinya? Seperti tadi adik-adik, karena di sini desilnya terletak di data ke-28,7, maka data desil ke-7 tersebut terletak di antara data ke-28 dan data ke-29, betul. Sehingga nanti desil ke-7 yang kita cari adalah data ke-28 ditambah dengan sisanya 0,7, oke? Dikali dengan data ke-29 kita kurangi data ke-28. Ayo adik-adik kita cari data ke-28 ada di mana ya? 4 tambah 12, 16. 16 tambah 6, 22. Berarti belum ya? Ditambah 14, 36. Wah, ternyata sama seperti di kuartil ya. Nilainya 8 ditambah dengan 0,7 dikali dengan data ke-29 juga masih ada di kisaran ini. Berarti nanti dia 8 dikurangi dengan 8 juga. Jadi adik-adik punya di rumah jawabannya adalah, ya betul. Jawabannya desil ke-7-nya akan sama dengan 8. Good. Berarti adik-adik sudah bisa ya mencari desil ke-7. Begitupun dengan mencari desil yang lain. Oke, kalau gitu kakak akan melanjutkan bagaimana cara mencari persentil. Oke, kan ini dihapus ya terlebih dahulu. Oke, bagaimana kalau kita akan mencari persentil ke-40? Nah, oke, di sini misalkan tentukan nilai dari persentil ke-40. Ingat adik-adik, di awal kan ini menjelaskan bahwa persentil itu data dibagi menjadi berapa bagian? Oke, betul sekali. 100 bagian ya kalau persentil. Jadi nanti persentil ke-40 akan berada di data ke I. Berarti I-nya adalah 40 dikali dengan N-nya 40 ditambah 1 kita bagi dengan 100. Karena ingat ya, persentil dibagi menjadi 100 bagian. Ini bisa kita coret ya, nolnya yang di atas dan yang di bawah. Berarti adik-adik hanya menghitung 40 ditambah 1.
41 kita kalikan dengan 4. Jadi jawabannya adalah data ke 164 kita bagi 10, dia akan sama dengan data ke 16,4. Nah, sama dengan seperti kuartil, kemudian desil yang telah kita hitung sebelumnya, maka nanti nilai dari persentil ke 40, karena berada di data ke 16,4, berarti persentil ke 40 ini terletak di antara data ke 16 dan data ke, ya betul, 17. Sehingga data ke-16 kita tambah dengan sisanya 0,4. Kemudian kita kalikan dengan data ke-17 dikurangi data ke-16. Oke, adik-adik di rumah silakan cari data ke-16. 4 tambah 12, 16 ya. Jadi nilainya adalah 6 ditambah 0,4 dikali dengan data ke-17 adik-adik. Apakah masih di sini? Oke, betul ya? Bukan di situ. Jadi kita tambahkan dengan 6 itu adalah 22, maka data ke-17 ada di sini adik-adik. Jadi nilainya 7, kita kurangi dengan 6. Sehingga jawabannya 7 dikurang 6 itu 1 dikalikan 0,4. Menjadi 0,4 ditambah 6. Jadi nilai persentil ke-40-nya adalah 6,4. Begitu adik-adik. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi itu mengenai desil, persentil, kuartil. Nah, yang terakhir di ukuran pemusatan data yang akan kakak jelaskan adalah mengenai modus. Nah, oke. Ini merupakan yang paling gampang dari ukuran pemusatan data. Jadi kalau kita lihat, berarti yang keenam ya adik-adik ya, itu tentang modus. Maka definisi modus di sini adalah kita lihat data yang paling sering muncul. Jadi definisinya adalah data yang paling sering muncul. Atau bisa kita katakan, kalau diketahuinya tabel distribusi, maka data yang frekuensinya paling besar. Nah, oke, kita langsung saja nih lihat soal yang tadi kembali. Kira-kira menurut adik-adik, nilai modus dari data ini berapa ya? Oke, betul sekali. Karena dari data ini, frekuensi yang paling besar adalah di angka 14, maka nilainya atau modus dari data ini adalah 8. Mudah ya? Jadi contoh yang tadi, nilai modusnya adalah sama dengan 8 ya adik-adik ya. Gitu. Bisa? Oke, jadi tadi kakak sudah menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data. Kita ulangi kembali, ada apa aja adik-adik? Betul, ada rata-rata, kemudian ada, betul, ada median, kemudian ada kuartil, ada desil, ada persentil, dan terakhir ada modus. Dihafalkan kembali rumus-rumusnya adik-adik ya. Kemudian kakak akan melanjutkan mengenai ukuran penyebaran data, namun datanya masih data tunggal. Kakak hapus terlebih dahulu ya. Baik adik-adik, setelah tadi kita mendengar mengenai ukuran pemusatan data, kali ini Kanindi akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data. Oke, kita mulai ya. Nah, di ukuran penyebaran data, kita mulai yang pertama dari jangkauan. Nah, di sini rumus jangkauan itu dilambangkan dengan J. Rumusnya adalah data terbesar kita kurangi dengan data terkecil. Jadi ini mudah ya. Kalau kita punya data tunggal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka berapakah jangkauannya? Hanya tinggal data yang terbesarnya adalah 10. Kita kurangi data yang terkecilnya adalah 5. Menjadi jangkauannya 10 kurang 5. Jadi gampang ya. Oke, kemudian yang kedua itu ada rumus mengenai jangkauan antar kuartil. Nah, atau nama lainnya kita sebut dia sebagai hamparan. Nah, di sini hamparan itu atau jangkauan antar kuartil kita sebut sebagai rumusnya adalah Q3 dikurangi dengan Q1. Tadi adik-adik sudah paham ya mengenai cara mencari kuartil ketiga dan juga kuartil pertama. Jadi kakak hanya menjelaskan rumusnya saja karena secara konsep untuk mencari Q3 sudah paham, tadi sudah kakak jelaskan, kemudian Q1 pun demikian. Nah, yang ketiga ada yang kita sebut sebagai simpangan kuartil. Atau nama lainnya adalah jangkauan semi antar kuartil.
Nah, ini kita lambangkan dengan Ki D. Ki D itu rumusnya adalah setengah dari Q3 dikurangi dengan Q1. Sudah paham juga ya cara mencari Q3 Q1-nya? Nanti hanya tinggal dikalikan dengan setengah, maka diperoleh yang disebut sebagai simpangan kuartil. Selanjutnya, yang keempat, ada yang kita sebut sebagai langkah adik-adik. Nah, langkah ini rumusnya atau lambangnya 3/2 dari hamparan. Ayo, hamparan rumusnya adalah? Betul, Q3 kita kurangi dengan Q1. Nah, kemudian ada lagi yang kelima yang kita sebut sebagai pagar dalam. Nah, untuk pagar dalam ini rumusnya dia akan menjadi apa adik-adik? Akan menjadi Q1 dikurangi dengan L. Nah, yang keenam itu ada yang disebut sebagai pagar luar. Nah, pagar luar ini adik-adik rumusnya adalah Q3 ditambah dengan L. Tadi L-nya sudah dijelaskan di atas ya. Kemudian yang ketujuh, ada yang kita sebut sebagai statistik 5 serangkai. Nah, nanti kalau adik-adik menemukan soal kemudian ditanya statistik 5 serangkai, maka yang harus adik-adik kerjakan adalah adik-adik harus mencari data terkecil, kemudian adik-adik mencari data terbesar, kemudian adik-adik mencari Q1, adik-adik mencari Q2, kemudian adik-adik mencari Q3. Nah, itu yang disebut statistik 5 serangkai. Kemudian yang ke-8, kadang di soal juga ditanyakan mengenai rataan 2 kuartil. Nah, untuk rumus rataan 2 kuartil, dia akan menjadi setengah dikali dengan Q1 ditambah dengan Q3. Dan yang terakhir nih, belum sih ya, sebenarnya masih ada lagi. Ada yang disebut sebagai rataan 3 kuartil. Nah, rataan 3 kuartil ini rumusnya adalah 1/4 dikali dengan Q1 ditambah dengan 2Q2 kemudian ditambah dengan Q3. Nah, ini rumus-rumus yang mungkin ditanyakan di soal-soal. Namun, data ukuran penyebaran data yang berikutnya itu biasanya paling sering ditanyakan di soal-soal, yaitu yang ke-10. Jadi ini paling sering keluar di soal-soal, ada yang kita sebut sebagai simpangan rata-rata. Nah, lambangnya adalah SR adik-adik. SR ini untuk data tunggal rumusnya adalah sigma harga mutlak dari XI data ke I dikurangi dengan rata-ratanya kemudian dibagi dengan N, di mana N-nya menunjukkan banyaknya data yang adik-adik punya. Kemudian yang ke-11 juga yang sering ditanyakan ada yang disebut sebagai varians atau ragam. Nah, di sini lambangnya adalah S pangkat 2. Namun bukan berarti nanti jawabannya ditarik akar begitu adik-adik ya. Tapi memang lambangnya S pangkat 2. Jadi nanti rumusnya adalah sigma dikali dengan XI, kita kurangi dengan X bar dibagi dengan N, namun di sini bedanya ada kuadratnya. Jadi sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan kemudian dibagi dengan N. Dan yang terakhir, ada yang disebut sebagai simpangan baku. Nah, di sini lambang simpangan baku itu adalah S, di mana S itu adalah akar dari varians atau akar dari ragam. Atau kalau Kak Nindi jabarkan, maka sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan, kita bagi dengan N, kemudian kita tarik akar. Jadi sebenarnya ketika di soal ditanyakan simpangan baku, maka adik-adik langkah pertama cari dulu apa? Cari dulu varians atau ragamnya. Jadi ini adalah rumus-rumus yang ada di ukuran penyebaran data. Lebih lengkapnya lagi, agar adik-adik lebih memahaminya, maka Kak Nindi akan menjelaskan contoh mengenai simpangan rata-rata, varians, dan juga simpangan baku. Kakak hapus terlebih dahulu ya. Nah, baik adik-adik, kita lihat contoh untuk mencari varians, kemudian simpangan baku, kemudian simpangan rata-rata seperti apa. Karena tadi di awal kita masih membahas data tunggal, maka Kak Nindi akan memberikan contoh yang data tunggal. Diketahui datanya sebagai berikut, ada 5, 7, 8, 6, kemudian 4. Nah, misalkan kita akan mencari mengenai SR, kemudian S kuadrat, kemudian adalah S.
Maka kalau adik-adik ingin mencari, kita ke yang A dulu ya, simpangan rata-rata. Masih ingat tadi rumusnya? Sigma harga mutlak dari XI kita kurangi dengan X bar, kita bagi dengan N. Nah, adik-adik lihat, di sini kita membutuhkan X bar atau rata-rata. Maka langkah pertama yang adik-adik lakukan adalah adik-adik harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Masih ingat cara mencari rata-rata di awal tadi? Oke, betul. 5 kita tambah dengan 7, tambahkan dengan 8, ditambah 6, ditambah 4. Maka jawabannya adalah 30 ya adik-adik ya. Kita bagi dengan banyak datanya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, jadi rata-rata yang kita peroleh adalah 6. Nah, sehingga ketika kita ingin mencari simpangan rata-rata, maka adik-adik hanya tinggal lihat rumusnya, kemudian lihat apa yang dimaksud di rumus. Di sini ada harga mutlak. Masih ingat nilai mutlak itu nilainya selalu positif ya adik-adik ya? Sehingga nanti ketika kita melakukan perhitungan harga mutlak, kakak tulis aja ya, XI berarti data yang pertamanya adalah 5, kita kurangi dengan 6, begitu ya. Ditambah dengan harga mutlak, data yang berikutnya adalah 7 dikurangi X barnya 6, ditambah dengan 8 dikurangi 6, begitu. Kemudian ditambah dengan 6 dikurang 6, dan yang terakhir adalah 4 kita kurangi dengan 6. Kemudian adik-adik bagi dengan apa ya? Dengan banyak datanya. Banyak datanya ada 5. Sehingga SR yang dimaksud adalah 5 dikurangi 6 minus 1 ya. Tapi karena ada nilai mutlak, maka jawabannya positif 1. Kemudian ditambah dengan 1, ditambah dengan berapa adik-adik? Betul, 2, ini 0 ya. Ditambah dengan 2 ya, karena dia nilai mutlak. Kemudian kita bagi dengan totalnya ada 5. Jadi 1 tambah 1, 2, tambah 2, 4, ditambah 2, 6, dibagi dengan 5. 6 per 5 atau simpangan rata-ratanya 1, 1 per 5. Begitu adik-adik. Cukup dimengerti? Mudah ya? Oke, kemudian bagian yang B, bagaimana kalau kita akan mencari varians? Nah, ketika kita akan mencari varians atau ragam, ingat rumusnya sigma, kemudian XI kita kurangi dengan X bar, kita kuadratkan, kita bagi dengan M. Nah, di sini kakak mau langsung ya adik-adik ya. Coba kita perhatikan. XI-nya adalah 5. Kita kurangi dengan rata-ratanya 6. Jadi minus 1 ya. Kita kuadratkan, jawabannya 1. Oke? Selanjutnya 7 kita kurangi dengan X barnya 6 menjadi 1 ya adik-adik. Kita kuadratkan, nilainya pun sama, 1. Berikutnya, datanya di sini nilainya 8, kemudian kita kurangi X barnya 6. Jadi berapa adik-adik? Oke, betul. Jadi 2 ya. Kita kuadratkan, dia menjadi 4. Kemudian dengan hal yang sama, kita lakukan 6, kita kurangi 6. 0, kita kuadratkan, hasilnya 0. Dan yang terakhir, 4 kita kurangi 6. Minus 2, betul, kita kuadratkan menjadi 4. Jangan lupa kita bagi, total datanya ada 5. Jadi nanti adik-adik mempunyai nilai ragamnya atau variansinya adalah 2 ditambah 4, 6. Ditambah 4, 10, kita bagi 5. Menjadi jawabannya adalah 2. Nah, itu yang disebut sebagai ragam atau variansnya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang C. Bagaimana kalau adik-adik ingin mencari S atau simpangan baku, atau nama lainnya adalah standar deviasi. Nah, karena tadi rumus S itu mencari simpangan baku itu adalah akar dari varians, maka ini mudah sekali kan adik-adik. Adik-adik cukup tarik akar dari berapa? 2 ya. Jadi itu adalah nilai simpangan bakunya. Begitu. Bagaimana? Cukup mudah? Jadi kita sudah membahas ukuran pemusatan data, kemudian penyebaran data untuk yang datanya tunggal. Terima kasih adik-adik. Kita akan lanjutkan kembali mengenai ukuran pemusatan data dan penyebaran data untuk data berkelompok. Baik adik-adik, setelah tadi kakak menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data dan juga penyebaran data untuk data yang sifatnya tunggal. Nah, sekarang kita akan mulai membahas mengenai statistika untuk data yang berkelompok dari mulai ukuran pemusatan, penyebaran. Nah, hanya sebelum kita lebih jauh dan lebih detail membahas mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran, kakak di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat tabel distribusi data yang berkelompok. Nah,
Kalau adik-adik lihat, di sini kakak sudah mempunyai data tunggal. Bisa adik-adik lihat, banyak sekali data tunggalnya. Nah, kalau kita akan mencari ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran data dengan menggunakan data tunggal yang seperti ini akan menghabiskan waktu yang sangat lama adik-adik. Maka kita harus merubah data tunggal yang banyak ini menjadi data berkelompok. Nah, bagaimana cara membuat tabel distribusi data berkelompoknya? Nah, ini ada langkah-langkahnya adik-adik. Kita lihat langkah-langkahnya ya. Oke, yang pertama, langkah yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik harus mencari banyaknya kelas. Nah, mencari banyaknya kelas. Nah, ini ada rumusnya adik-adik. Rumus mencari banyaknya kelas adalah K akan sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. Di mana N di sini menunjukkan banyak data yang kita punya. Nah, oke, kita lihat sekarang dari data yang kakak sudah tulis di sini. Mari kita cari banyak kelasnya. 1 ditambah dengan 3,3 logaritma. Oke, kita hitung ya. Di sini ke sampingnya ada 6 ya, banyak datanya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita kali 6, 60. Di sini ada 4. Berarti total data yang kita punya adalah 64. Nah, adik-adik bisa mencari nilai dari logaritma 64 dengan menggunakan tabel logaritma atau menggunakan kalkulator. Nah, kita lihat di sini, berarti 1 ditambah dengan 3,3, kita kalikan dengan logaritma 64, hasilnya adalah 5,9598. Nanti adik-adik coba di rumah ya, mencarinya ya. Sehingga K-nya adalah 6,9598. Nah, ini K-nya kita bulatkan menjadi 7. Karena ingat, banyak kelas tidak boleh desimal adik-adik. Sampai sini bisa dimengerti? Mudah ya? Oke, kemudian langkah yang kedua adalah kita mencari yang dinamakan sebagai panjang kelas adik-adik. Atau selisih intervalnya. Mencari panjang kelas atau selisih intervalnya. Di mana rumus mencari panjang kelas adik-adik atau selisih intervalnya adalah P sama dengan J dibagi dengan K. Nah, apa itu J? J itu adalah jangkauan. Masih ingat rumus sebelumnya yang telah kakak jelaskan? Jangkauan rumusnya adalah? Ya, betul sekali. Jangkauan itu rumusnya data terbesar dikurangi data yang terkecil ya. Wah, adik-adik masih ingat nih ya. Jadi jangkauan yang kita punya adalah, kita lihat data terbesarnya di sini adalah 98 ya. Kemudian data yang terkecilnya adalah 38. Kebetulan di sini data yang kakak tulis adalah data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hanya untuk mempermudah saja nanti dalam perhitungan. Tapi ketika adik-adik nanti mempunyai datanya diacak atau tidak terurut, ya tidak masalah. Hanya nanti harus hati-hati dalam menghitungnya saja. Nah, oke, kita mulai. Data terbesarnya tadi adalah 98, data terkecilnya 38. Sehingga jangkauannya sama dengan berapa adik-adik? Ya, betul 60. Oke, kita tuliskan ya. Jadi nanti panjang kelasnya adalah jangkauannya 60 dibagi dengan K yang kita punya adalah 7. Bisa difahami? Oke, tinggal adik-adik hitung, maka panjang kelasnya dia akan sama dengan 8,57. Oke, kita bulatkan ya, jadi P-nya adalah 9. Oke, jadi diulang kembali, adik-adik sudah mempunyai banyak kelasnya ada 7, kemudian selisih intervalnya atau panjang kelasnya ada 9. Maka langkah berikutnya adalah kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, di sini langkah ketiga kita buat tabelnya, ini ada nilainya, kemudian di sini ada frekuensinya. Oke, adik-adik, kita kembali lihat data yang kita punya. Yang paling kecil itu dimulai dari 38. Maka di sini adik-adik menuliskan dari 38 akan sampai dengan, ingat selisih intervalnya 9 ya. Jadi 38 sampai 46. Jadi kita hitung nih data yang dari 38 sampai 46. Ternyata ada satu ya. Oke, kita tuliskan di sini 1 frekuensinya. Kemudian berarti dari 47, kalau panjang kelasnya 9 berarti sampai? Oke, sampai 55 ya adik-adik ya. Mari kita hitung, dari 47 sampai 55 ya. 1, 2, 3, berarti datanya 3 ya. Jadi di sini frekuensinya adalah 3. Kemudian dari 56 sampai berapa adik-adik?
sampai 64. Betul sekali. Kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti frekuensinya di sini 7. Kemudian dari 65 berarti sampai 73 ya. Kita hitung kembali ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian di sini sampai 73 ada, ya betul, ada 14 ya. Jadi kita tulis di sini frekuensinya 14. Kemudian yang berikutnya lagi, maka dia dari 74 ya adik-adik ya, sampai dengan 82. Kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti sampai 17. Betul sekali. Frekuensinya 17. Kemudian dari 83 sampai 91. Betul. Kita hitung lagi ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya adik-adik ya, sampai 91. Jadi frekuensinya adalah 16. Dan yang terakhir adik-adik, dari 92 sampai 100. Betul sekali. Kita hitung lagi, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Jadi di sini frekuensinya ada 6, kalau kita jumlahkan totalnya ada 64. Betul ya adik-adik. Bagaimana? Mudah bukan? Tidak sulit ya? Jadi ingat, langkahnya adalah yang pertama adik-adik harus cari banyaknya kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali dengan logaritma N. Kemudian yang kedua adik-adik harus cari panjang kelas, di mana rumusnya adalah jangkauan kita bagi dengan K atau banyak kelas yang tadi kita hitung di langkah pertama. Cukup mudah ya. Dan langkah terakhir hanya adik-adik tinggal buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Gitu. Bagaimana? Mudah? Bisa? Oke, kalau kita sudah mengenal mengenai tabel distribusi frekuensinya, maka kita bisa mencari ukuran pemusatan dan penyebaran data untuk data yang berkelompok. Kakak hapus terlebih dahulu ya adik-adik ya. Baik adik-adik, kita mulai bagaimana cara menghitung ukuran pemusatan data namun untuk data berkelompok. Nah, masih ingat ukuran pemusatan data yang pertama yang telah kita bahas di data tunggal apa? Betul, kita mulai dari rata-rata ya. Oke, yang pertama kita mulai dari rata-rata atau min. Nah, di sini untuk data berkelompok adik-adik menghitung rata-rata itu bisa dengan menggunakan 3 metode atau 3 cara. Nah, adik-adik harus bisa ketiganya karena nanti biasanya di sekolah-sekolah ditanyakan dengan menggunakan ketiga metode tersebut. Oke, baik. Kak Nindi akan menjelaskan metode yang pertama. Metode yang pertama itu kita sebut sebagai metode nilai tengah. Nah, di mana metode nilai tengah ini ada rumusnya adik-adik. Rumusnya adalah X bar akan sama dengan sigma fiksi V. Nah, kita singkat seperti itu ya. Fi dikali Xi dibagi dengan sigma frekuensi. Nah, di sini Xi yang kita punya adalah batas bawah ditambah dengan batas atasnya kita bagi dengan 2. Nanti kalian dijelaskan ya mana yang disebut sebagai batas bawah, mana yang disebut sebagai batas atas. Oke, kemudian yang berikutnya lagi, kalau kita punya mencari rata-rata dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan metode rataan sementara. Nah, rataan sementara. Nah, kalau dengan menggunakan metode rataan sementara, maka rumus rata-ratanya adalah X bar akan sama dengan X bar sementara ditambah dengan sigma FIDI, jadi kok tadi fiksi V, sekarang V di V adik-adik. Nah, kita lihat lagi. Apa itu X bar S? X bar S itu adalah rataan sementara ya adik-adik ya. Bagaimana cara mencari rataan sementaranya? Nah, ini bebas. Oke, hanya agar mempermudah, Kak Nindi akan menjelaskan X bar sementaranya adalah lihat nilai Xi atau ambil nilai Xi pada frekuensi yang paling tinggi. Sebenarnya boleh pada frekuensi dimanapun ya, hanya Kak Nindi di sini mengambilnya pada frekuensi yang paling tinggi adik-adik. Kemudian ada yang dikatakan dengan DI. DI itu rumusnya adalah Xi dikurangi dengan X bar sementara. Sedangkan sigma Fi-nya sama ya, jumlah frekuensinya begitu. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut sebagai metode coding. Nah, di sini untuk metode codingnya rumusnya adalah
X bar akan sama dengan X bar S ditambah dengan sigma FICI. Jadi kalau tadi fiksi, VD, kemudian ini kita singkat sebagai VC. Nah, dibagi dengan sigma FI dikali dengan P. Nah, di sini kakak jelaskan ya. Tadi kalau ada X bar S, sama ya cara mencarinya. Di mana X bar S itu cara mencarinya, lihat XI pada frekuensi yang paling tinggi. Nah, di sini ada yang disebut sebagai CI. CI ini adalah kode ke I, begitu. Nanti cara mencarinya, simpan angka 0 pada frekuensi yang paling tinggi. Nah, agar mempermudah ya adik-adik ya. Simpan angka 0 pada frekuensi yang paling tinggi. Oke, kemudian di sini ada P. P itu kita sebut sebagai panjang kelas ya. Sebelumnya sudah kenal adik-adik ya. Lambang P itu panjang kelas atau selisih intervalnya gitu. Atau selisih interval. Oke adik-adik, ini adalah ketiga metode yang kita gunakan untuk mencari rata-rata. Ingat, adik-adik harus memahami ketiga metode tersebut. Nah, oke, baik, di sini kakak akan memberikan contoh bagaimana cara menghitung rata-rata dengan menggunakan ketiga metode tersebut. Contoh di sini ada nilai, kemudian di sini ada frekuensi. Nah, kakak punya nilainya dari 43 sampai 47, kemudian frekuensinya adalah 5, dari 48 sampai 52, kemudian kakak punya frekuensinya adalah 12, kemudian dari 53 sampai 57, kakak punya frekuensinya 9, dan yang terakhir 58 sampai 62. Kakak punya frekuensinya di sini 4. Coba adik-adik boleh dijumlahkan frekuensinya ada 5 tambah 12, 17, kemudian kita tambahkan dengan 9, 26 ditambah 4, jawabannya adalah 30 ya adik-adik ya. Nah, ini adalah jumlah frekuensinya 30. Oke, kita akan menggunakan yang A, yaitu dengan menggunakan metode rataan sementara. Nah, kita lihat adik-adik rumusnya. X bar itu sama dengan sigma FIXI dibagi sigma frekuensi. Kita lihat, kalau dari rumus kita membutuhkan apa yang dinamakan dengan XI. Di mana XI itu, tadi kakak sudah jelaskan, batas bawah ditambah batas atas, kemudian kita bagi dengan 2. Mana yang disebut batas bawah? Batas bawah itu adalah adik-adik 43, 48, 53, 58. Ini kita sebut sebagai batas bawah, atau kakak singkat BB ya. Kemudian 47, 52, 57, 62 kakak singkat dengan BA alias batas atasnya. Nah, sehingga karena menurut rumus kita membutuhkan tadi X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma frekuensi, berarti kita butuh ada yang namanya XI adik-adik ya. Maka agar mempermudah kita buat tabel bantuan yaitu XI. Di mana rumus XI adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Jadi adik-adik tinggal menjumlahkan batas bawahnya 43, kemudian ditambah dengan 47 ya adik-adik ya. Kemudian kita bagi dengan 2. Jawabannya adalah, ya betul ya, 45. Atau adik-adik agar mempermudah tinggal kita lihat saja 43 sampai 47 ya. 43, 44, 45, 46, 47. Tinggal menggunakan jari tangan. Maka tengah-tengahnya di sini ya. Jadi tengah-tengahnya akan bernilai 45 begitu. Nah, selanjutnya adik-adik boleh melakukan hal yang sama, bisa menggunakan jari tangan. Atau adik-adik bisa melihat selisih intervalnya. Selisih intervalnya kita peroleh adalah 5. Cara mencari selisih interval itu cukup mudah. Tadi kan kita punya 43, 44, 45, 46, 47. Totalnya ada 5. Maka itu adalah panjang kelasnya atau selisih intervalnya. Atau boleh adik-adik kurangi saja 48 dikurangi 43. Atau 52 kurangi 47 dan seterusnya. Maka dia selisih intervalnya atau panjang kelasnya adalah 5. Nah, langkah berikutnya adik-adik boleh menjumlahkan, ditambahkan dengan 5 ya adik-adik ya. Jadi 45 ditambah 5 dia menjadi 50. Jadi diingat lagi jumlahkan dengan panjang kelasnya atau selisih intervalnya. Kita tambah 5 jadinya 55, kemudian tambah 5 adalah 60 adik-adik. Itu adalah XI-nya. Oke, langkah berikutnya. Adik-adik tidak perlu bingung.
Maka yang harus kamu lihat adalah rumusnya. Ketika rumusnya membutuhkan FI dikali XI, maka adik-adik juga buat kembali tabel tambahan yang disebut sebagai tabel FI XI. Nah, gimana caranya? Berarti F itu frekuensi dikali dengan data XI-nya. Jadi 5 kita kalikan dengan 45, jawabannya adalah oke, betul, 225 ya adik-adik ya. Kemudian 12 kita kalikan dengan 50, oke, 600. 9 kita kalikan dengan 55, jawabannya adalah 495, good. 4 dikalikan dengan 60 adalah 240. Nah, itu adalah tabel bantuan FI dikali XI. Oke, kita lihat lagi rumusnya. Karena kita butuh sigma FI XI, berarti sigma itu penjumlahan adik-adik ya. Adik-adik hanya tinggal menjumlahkan tabel FI XI. Kita jumlahkan, ternyata hasilnya adalah 1560. Nanti dicoba di rumah ya, dihitung adik-adik. Oke, langkah berikutnya adik-adik tinggal masukkan ke rumus 1560. Kita bagi dengan jumlah frekuensinya ada 30. Kita coret-coret, jadi jawabannya adalah 52 adik-adik. Itu adalah nilai rata-rata yang adik-adik punya. Sampai sini dimengerti adik-adik? Oke, ini baru metode yang pertama ya. Kita mulai lagi ke yang metode kedua. Bagaimana kalau kita mencari rata-rata dengan menggunakan metode rataan sementara. Berarti ini metode nilai tengah ya adik-adik ya. Oke, kakak hapus dulu. Jadi diulang kembali yang tadi itu dengan menggunakan metode nilai tengah. Nah, berarti yang kedua baru deh kita menggunakan metode rataan sementara. Oke, kita masukkan dulu rumusnya adik-adik ya. Masih ingat tadi kakak jelaskan X bar itu akan sama dengan apa adik-adik? Nah ini ya. Berarti X bar sementara ditambah dengan sigma V dV. Nah, begitu. Oke, berarti langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik harus mencari dulu rataan sementara. Nah, tadi kan Indi bilang rataan sementara boleh diambil dari frekuensi yang manapun. Namun di sini kan Indi akan memilih nilai XI pada frekuensi yang paling tinggi. Kita lihat nih adik-adik, mana ya frekuensi yang paling tinggi? Ya, betul, di sini ya. Maka si XI ini yang bernilai 50 kita sebut sebagai rataan sementaranya. Jadi kanin dimasukkan ke sini 50 ditambah dengan ini jumlah frekuensinya kita punya 30. Nah, di sini adik-adik membutuhkan rumus DI. Namun belum ada ya di tabelnya. Jadi adik-adik buat lagi kolom bantuan yang disebut sebagai kolom DI. Di mana rumus DI tadi kakak sudah jelaskan adalah XI kita kurangi dengan X bar sementara. Sehingga XI-nya kita punya 45 adik-adik. Kita kurangi X bar sementaranya adalah 50. Maka 45 kita kurangi 50 jawabannya adalah minus 5. Loh, ini bilangannya negatif, boleh? Boleh adik-adik, jadi ada masalah ya. Berbeda dengan tadi yang kita menghitung simpangan rata-rata yang ada nilai mutlaknya. Jadi kalau ini tidak masalah, dia ada nilai negatif. Kemudian lagi ya, berarti 50 kita kurangi X bar S-nya, X barnya 50, berarti dia jadi 0 ya adik-adik ya. Kemudian di sini 55 kita kurangi X bar S-nya 50 juga dia jadi 5. Kemudian 60 kurangi 50 dia jadi 10. Itu adalah nilai DI-nya. Atau simpelnya adik-adik tinggal jumlahkan dengan panjang kelasnya tadi ya. Kemudian kita lihat lagi rumusnya. Dia membutuhkan FI dikali DI. Berarti tugas kita juga membuat kolom yang baru yaitu FI DI. Hati-hati dengan lambangnya, FIDI, berarti frekuensinya kita kali dengan DI-nya adalah minus 25 ya adik-adik ya. 12 kita kali 0, 0, 9 kita kali 5, 45, kemudian 4 kali 10, dia jadi 40 begitu. Nah, terakhir, karena diminta di soal itu adalah sigma FIDI, berarti adik-adik tinggal menjumlahkan saja. Berarti minus 45 ditambah dengan, minus 25 ditambah dengan 45 adalah 20. Ditambah 40 jawabannya adik-adik punya 60. Oke, adik-adik tinggal simpan di sini 60, kita coret-coret, 6 kita bagi 3, jawabannya 2, sehingga rata-ratanya adalah 52. Sama ya? Jadi kalau beda berarti ada yang salah menghitung adik-adik di rumah. Oke, kita lanjut lagi mencari rata-rata dengan menggunakan metode yang ketiga adik-adik ya, yang terakhir, yaitu dengan menggunakan metode pengkodean atau metode coding. Oke, kita tulis kembali dulu rumusnya, di mana rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah dengan sigma VCV
kita kali dengan panjang kelas. Oke adik-adik. Tadi X bar sementaranya sudah kita tentukan ya. Nilainya adalah 50. Kemudian ditambah sigma frekuensinya adalah 30. Dan panjang kelasnya adalah berapa adik-adik? Iya betul, panjang kelasnya adalah 5 ya. Nah kemudian berarti kita harus mencari FI dikali CI. Tapi silakan adik-adik lihat apakah sudah ada kolom CI-nya? Belum ada ya. Maka kita buat kembali yaitu kolom CI. Tadi di awal Kak Nindi menjelaskan bahwa CI itu adalah simpan angka 0 pada frekuensi yang paling tinggi. Oke, kita lihat mana frekuensi yang paling tinggi adik-adik? Ini ya, berarti kita simpan angka 0. Setelah angka 0 itu adalah angka 1, angka 2, kemudian sebelumnya ada angka minus 1 ya adik-adik ya. Kemudian kita buat kembali tabel tambahan VC, berarti FI kita kalikan dengan CI. Tinggal kita kalikan, 5 dikali minus 1 adalah minus 5, 12 kali 0, 0, 9 kali 1 adalah 9, 4 kali 2 adalah 8. Tinggal adik-adik jumlahkan. Min 5 kita tambah 9 adalah 4, ditambah 8 jawabannya adalah 12. Sehingga nanti di sini 12 per 30 dikali 5. Kita curet-curet, jawabannya 6 ya. Di bawah jadi X barnya adalah 50 ditambah dengan 2 ya adik-adik ya. Sama dengan 52. Bagaimana? Cukup mudah? Nah nanti adik-adik jikalau di sekolahnya tidak harus menggunakan 3 metode atau tidak menggunakan metode tertentu, adik-adik boleh pilih kira-kira metode mana di antara ketiga ini yang mempermudah adik-adik dalam mencari rata-rata. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai modus dan juga kuartil, desil, persentil setelah ini. Kakak hapus terlebih dahulu ya. Baik adik-adik, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data yang berikutnya, yaitu mengenai modus, kemudian kuartil, desil, dan juga persentil. Kita mulai dari modus dulu adik-adik ya. Berarti ini bagian kedua, yaitu tentang modus. Nah, kalau di data tunggal itu sangat mudah karena adik-adik hanya tinggal melihat data yang frekuensinya paling besar. Namun untuk data berkelompok, adik-adik harus menggunakan rumus ini. Jadi modus itu rumusnya adalah tepi bawah ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2, kemudian kita kalikan dengan panjang kelas. Nah, ini adalah rumus dari modusnya. Apa itu tepi bawah? Nah, di sini kakak jelaskan bahwa tepi bawah itu rumusnya adalah batas bawah, kemudian kita kurangi dengan 0,5. Nah, di sini ada yang disebut D1. D1 itu menunjukkan frekuensi kelas modusnya dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Nah, begitu. Kemudian ada yang disebut D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sesudahnya. Nanti Kak Nindi jelaskan juga. Nah, tadi adik-adik mendengar bahwa Kak Nindi menjelaskan kelas modus. Maka langkah pertama yang adik-adik harus lakukan adalah adik-adik harus mencari kelas modusnya terlebih dahulu. Di mana kelas modusnya adik-adik cari dari mana? Dari adik-adik lihat frekuensi yang paling besar. Nah, itu kita sebut modus. Oke, Kak Nindi di sini sudah mempunyai data. Mari kita hitung bersama-sama modusnya ya. Jadi, misalkan adik-adik mau mencari bagian modus nih. Kita akan mencari nilai modusnya. Tadi ingat rumusnya TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali dengan panjang kelas. Langkah pertama, adik-adik harus cari dulu kelas modusnya. Oke, kita lihat frekuensi yang paling besar. Di mana adik-adik? Iya, betul. Di situ ya. Kita kasih kotak atau kita tandai, artinya ini merupakan kelas modusnya. Maka tepi bawah yang kita punya adalah 48, batas bawahnya kita kurangi dengan 0,5. Menjadi berapa adik-adik? Iya, betul, 47,5. Kita tambah dengan di sini ada D1. Nah, D1 itu kita lihat definisinya, frekuensi kelas modus. Mana adik-adik frekuensi kelas modusnya? 12 ya. Jadi nanti D1-nya adalah 12, kita kurangi dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya berapa adik-adik? 5 ya. Jadi kita kurangi dengan yang sebelumnya adalah 5, jawabannya adalah 7 adik-adik. Kemudian D2-nya, frekuensi kelas modusnya 12, kita kurangi dengan yang sesudahnya 9. Jawabannya berapa adik-adik? Iya, betul sekali. 3 ya. Sehingga
Kita masukkan ke rumus modus 7 dibagi dengan 7 ditambah 3. Jangan lupa kita kali panjang kelasnya atau selisih intervalnya. Mari kita hitung, 48 dikurangi 43, jawabannya adalah 5. Sehingga nanti adik-adik peroleh 7, kita tambahkan dengan 3 itu 10 ya. Kemudian ini bisa kita coret, jawabannya adalah 2. 7 kita bagi 3, 3,5 ya. Kita tambahkan dengan 47,5 sehingga jawabannya adalah 51. Jadi adik-adik mempunyai nilai modusnya 51. Mudah ya? Oke. Baik, di bagian yang ketiga kita akan membahas mengenai kuartil. Nah, untuk pemusatan yang ketiga yaitu kuartil. Tadi di awal dijelaskan bahwa kuartil itu artinya data dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kita lihat rumusnya, yaitu rumus kuartil. Kuartil ke I. Nah, di sini adik-adik nanti I-nya tinggal diganti ya. Kalau mau nyari kuartil 1 berarti I-nya diganti 1. Kuartil 2 I-nya diganti 2. Kuartil 3 I-nya diganti 3. Nanti rumusnya dia akan sama dengan TB ditambah dengan I kemudian per 4 karena dia dibagi 4 bagian. Dikali dengan N dikurangi dengan F kumulatif kemudian dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya dikali dengan panjang kelas. Nah, itu rumusnya adik-adik. Oke, TB-nya sama ya, menunjukkan tepi bawah. Rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian N di sini menunjukkan jumlah frekuensinya. Kemudian frekuensi F kum itu adalah frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini dicari dari jumlahkan frekuensi sebelum kelasnya. Kakak tulis ya, jumlahkan frekuensi sebelum kelasnya. Sebelum kelasnya. Sedangkan F kecil QI-nya, di sini F kecil QI-nya adalah frekuensi kelasnya. Nah, berarti langkah pertama kita harus mencari kelasnya dulu ya adik-adik ya. Maka nanti cara mencari kelas Q1 itu hanya tinggal 1/4 kita kalikan dengan N. Kemudian mencari kelas Q2 atau median ya. Rumusnya adalah setengah dikali N. Kemudian Q3 itu adalah 3/4 kita kalikan dengan N. Begitu adik-adik. Nah, biar lebih paham, mari kakak contohkan mengenai kuartil, yaitu mencari kuartil yang kedua atau median. Nah, di sini adik-adik ingat median itu dia akan sama dengan kuartil kedua. Nah, median atau Q2, kita tulis dulu rumusnya ya. Tepi bawah ditambah dengan, berarti karena di sini I/4 dikali N, adik-adik mau mencari median, berarti I-nya kita ganti dengan 2 ya, karena median itu sama dengan kuartil 2. Berarti 2/4 kita sederhanakan menjadi 1/2 dikalikan dengan apa adik-adik? N ya, dimana N-nya jumlah frekuensi, kemudian dikurangi dengan F kumulatif. Kita bagi dengan frekuensi kelas kuartil keduanya lalu dikali dengan panjang kelas. Nah, adik-adik ingat sebelum kita mencari tepi bawah, maka langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik harus mencari, mencari panjang kelasnya dulu ya. Atau kelas mediannya, maaf. Nah, jadi kita cari dulu kelas mediannya. Dimana cara mencari kelas mediannya adalah setengah kita kalikan dengan jumlah frekuensinya 30. Oke, kita coret-coret, jawabannya adalah 15. Artinya, mediannya akan berada di data ke-15. Kita lihat ya. Di sini adik-adik, oke, bukan ya, tambah 12, 17. Nah, karena kita butuh data ke-15-nya, berarti mediannya akan ada di sini. Nah, adik-adik kasih tanda kembali, maka ini yang kita sebut sebagai kelas mediannya. Sampai sini cukup dipahami? Oke, lanjut ya. Sehingga tepi bawahnya adalah 48, kemudian kita kurangi dengan 0,5. Jadi berapa adik-adik? Ya, betul. Jadi 47,5 kita tambah dengan setengah N. Maka nanti setengah kita kalikan dengan N, tadi sudah diperoleh 15 ya. Kita kurangi dengan F kumulatif. Coba kita lihat tadi definisi frekuensi kumulatif yang kakak jelaskan adalah jumlahkan frekuensi sebelum kelasnya. Nah, karena ini adalah kelasnya, maka sebelumnya frekuensinya bernilai 5. Maka nanti di sini frekuensi kumulatifnya adalah 5 ya. Kita bagi dengan
frekuensi kelas Q2-nya. Frekuensi kelas Q2-nya adalah 12 dan panjang kelasnya berapa adik-adik tadi? Oke, betul sekali, 5 ya. Jadi nanti jawabannya 47,5, kemudian kita tambah dengan 15 dikurangi 5, 10 ya adik-adik ya. Kita kali 5, jawabannya adalah 50, betul, kita bagi 12. Hasilnya adalah, silakan hitung di rumah adik-adik. Sudah dapat? Ya, betul sekali, 4,167. Sehingga kalau dijumlahkan, diperoleh nilai mediannya 51,67. Cukup mudah ya? Jadi itu mengenai konsep dari median atau kuartil kedua. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai yang keempat, yaitu konsep tentang desil. Nah, masih ingat sebelumnya kakak sudah menjelaskan bahwa desil itu definisinya? Iya, betul. Jadi yang disebut desil adalah di mana semua data kita bagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Namun, untuk yang data berkelompok adik-adik, di sini rumus desil ke I-nya itu akan sama dengan tepi bawah, kemudian ditambah dengan I dibagi 10, kita kalikan dengan N, dikurangi dengan F kumulatif, kemudian kita bagi dengan frekuensi kelas desilnya dikali dengan panjang kelasnya. Sebenarnya hampir mirip ya dengan rumus kuartil, bedanya di mana adik-adik? Ya betul, bedanya hanya di 1/10-nya saja, atau I per 10-nya. Kalau ini I per 4, karena definisinya kalau desil dibagi 10 bagian. Oke, sebelum kakak contohkan, kakak langsung yang kelima ya, yaitu bagian persentil. Nah, ini bagian terakhir yang ada di pemusatan data. Untuk persentil, maka di sini persentil ke I-nya akan sama dengan tepi bawah, kita tambah dengan I dibagi 100 dikalikan dengan N, dikurangi dengan F kumulatif, kemudian kita bagi dengan F persentil ke I-nya. Oke, kemudian dikali dengan panjang kelas. Nah, di sini F kumulatifnya sama ya definisinya ya. Adik-adik jumlahkan frekuensi sebelum kelasnya. Nah, karena ada kalimat kelasnya di sini, maka adik-adik langkah pertama seperti yang kakak sudah jelaskan sebelumnya, cari dulu kelas desilnya. Di mana cara mencari kelas desilnya, I kita bagi 10 kemudian kita kalikan dengan N. Begitupun untuk mencari kelas persentil. Maka di sini I dibagi dengan 100 dikalikan dengan N. Bisa dipahamin dulu adik-adik rumus-rumusnya? Oke, kalau sudah paham, kakak akan menjelaskan bagaimana kita mencari desil dan juga persentilnya. Oke, baik adik-adik, kita lihat bagaimana cara menghitung desil ya. Kakak di sini akan mencontohkan bagaimana cara menghitung desil ke-8. Maka ingat rumusnya TB ditambah dengan, karena desil ke-8 berarti I-nya kita ganti 8 ya. Jadi 8 kemudian per 10 dikali dengan jumlah frekuensinya 30. Oke, kita kurangi dengan F kumulatif, kemudian dibagi frekuensi kelas desilnya dikali dengan panjang kelas. Kemudian adik-adik, langkah berikutnya ingat selalu cari terlebih dahulu adalah kelas desil ke-8-nya. Di mana rumusnya adalah 8 kita kalikan dengan N-nya adalah 30, lalu kita bagi dengan 10. Oke, kita coret-coret, dia akan sama dengan 24. Artinya, desil ke-8-nya ternyata akan berada di data ke-24 ya adik-adik ya. Mari kita lihat, ini 5 ditambah 12, 17, belum 24 ya. 17 ditambah dengan 9 sudah 26 ya. Jadi ini adalah kelas desilnya. Oke, adik-adik kasih tanda atau beri tanda atau kita beri tanda kotak saja ya. Mencirikan bahwa ini merupakan kelas dari desil ke-8. Oke, kita mulai. Tepi bawahnya adalah, di sini karena kelas desil ke-8, batas bawahnya 53, kita kurangi 0,5 menjadi 52,5. Di sini 8 per 10 dikali 30-nya menjadi 24 ya adik-adik ya. Kemudian kita kurangi dengan F kumulatifnya, berarti ingat definisinya, jumlahkan frekuensi sebelum kelasnya. Karena di sini kelasnya, maka adik-adik harus menjumlahkan frekuensi sebelum kelasnya. Sehingga 5 ditambahkan dengan 12, jawabannya adalah 17. Dibagi frekuensi kelas desil ke-8-nya yang ini ya. Jadi 9 kemudian dikali panjang kelasnya adalah 5 adik-adik. Oke, sehingga kita punya 52,5 ditambah dengan 24. Kita kurangi 17.
kemudian kita kali 5 adalah 35/9. Silakan adik-adik hitung di rumah jawabannya. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah 56,39. Oke, luar biasa ya adik-adik. Oke, selanjutnya kakak akan mencontohkan mengenai persentil. Nah, persentil yang akan kakak ambil di sini adalah persentil ke-60. Nah, oke, berarti kita tuliskan dulu rumusnya ya. Jadi persentil ke-60 ini, ingat rumusnya adalah tepi bawah ditambah dengan. Berarti karena persentil ke-60, I-nya kita ganti dengan 60. Betul sekali. 60 kita bagi 100, kemudian kita kali 30, karena N-nya atau jumlah frekuensinya 30. Kita kurangi dengan F kumulatif, kemudian kita bagi dengan frekuensi persentil ke-60 dikali panjang kelas. Berarti seperti biasa kita cari dulu kelas persentil ke-60, di mana rumusnya adalah tuh 60 kita bagi dengan 100, kemudian kita kalikan dengan 30. Kita tinggal coret ya. Jadi persentil ke-60-nya akan berada di data ke-18. Mari kita cari. Di sini bukan ya? Di bagian kelas yang kedua bukan juga ya, karena dia masih 17. Berarti kalau 18 dia akan ada di kelas yang ketiga. Maka kakak kasih tanda kembali, ini merupakan persentil ke-60 begitu. Oke, langsung kita masukkan rumusnya. Jadi tepi bawah yang kita miliki adalah 53, kita kurangi 0,5 menjadi 52,5. Kemudian ini menjadi 18. Masih ingat frekuensi kumulatif? Kita jumlahkan frekuensi sebelum kelasnya. Berarti 12 kita jumlahkan dengan 5 adalah 17. Frekuensi kelas persentilnya adalah 9, kemudian kita kali 5. Jadi adik-adik punya 52,5. Ini 1 ya, dikalikan dengan 5. 5 kita bagi dengan 9. Jadi nanti total yang kita punya adalah 52,5 ditambah dengan 5/9. Sehingga hasilnya 53,056. Begitu adik-adik. Bagaimana? Cukup mudah kan mengenai persentil? Oke, nanti mungkin adik-adik bisa lebih sering berlatih di rumah lagi ya, dan juga dihafalkan rumusnya. Oke, yang berikutnya kakak akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data. Namun sebelum kakak jelaskan, kakak hapus dulu ya mengenai ukuran pemusatan datanya. Oke, adik-adik kita mulai bahasan kita yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Nah, di awal kakak sudah menjelaskan mengenai rumus-rumus ukuran penyebaran data yang ada di data tunggal. Masih ingat? Ada jangkauan, kemudian ada lagi yang disebut sebagai hamparan, kemudian simpangan kuartil, dan seterusnya. Nah, rumus-rumus yang telah kakak jelaskan itu juga berlaku untuk data berkelompok ya. Jadi adik-adik bisa nanti membuka kembali video yang sebelumnya. Kemudian yang kakak akan jelaskan di sini adalah mengenai simpangan rata-rata, kemudian varians, dan juga simpangan baku, karena mungkin agak sedikit berbeda dengan data tunggal. Oke, baik. Yang pertama, kakak akan menjelaskan mengenai simpangan rata-rata. Nah, di sini rumus simpangan rata-rata untuk data kelompok adalah SR akan sama dengan sigma frekuensi dikali harga mutlak XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan sigma frekuensi adik-adik ya. Dimana XI-nya masih sama, kita punya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 atau nilai tengahnya. Kemudian sebelum kakak contohkan, kakak langsung jelaskan dulu mengenai ragam atau varians. Nah, untuk ragam atau varians yang datanya berkelompok, maka rumusnya kita peroleh adalah di sini S kuadrat, ingat ya, nanti hasilnya jangan ditarik akar. Kemudian di sini sigma frekuensi kita kali dengan XI, kita kurangi dengan X bar, kemudian dikuadratkan, kita bagi dengan sigma frekuensi. Itu untuk ragam atau varians gitu. Kemudian yang ketiga itu mengenai simpangan baku. Nah, simpangan baku maka dia diperoleh dari akar dari ragam ya adik-adik ya, atau akar dari varians. Nah, begitu. Jadi kalau adik-adik ingin mencari simpangan baku berarti sama saja kita mencari varians atau ragamnya terlebih dahulu. Oke, baik ya, agar adik-adik tambah mengerti kembali, maka kakak akan mencontohkan bagaimana mencari ketiganya dalam bentuk data berkelompok. Misal di sini kakak punya nilai, kemudian di sini ada frekuensinya. Nah,
Pertama kakak punya datanya dari 43 sampai 47, kemudian kita misalkan frekuensinya adalah 5, kemudian kakak punya lagi 48 sampai 52, frekuensinya adalah 12, kemudian dari 53 sampai 57, kita misalkan frekuensinya adalah 9, dan dari 58 sampai 62, kita misalkan frekuensinya adalah 4, sehingga ketika adik-adik jumlahkan, jumlah frekuensinya adalah 30. Oke, misal kita akan mencari yang pertama mengenai simpangan rata-rata. Nah, kalau adik-adik lihat tadi rumusnya kita punya sigma frekuensi dikali harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi sigma frekuensi. Nah, di sini kita sudah punya nilai dari sigma frekuensinya. Maka sigma frekuensi yang kita punya adalah 30. Nah, itu adalah jumlah frekuensinya. Kemudian adik-adik harus melihat kembali rumus yang ada di simpangan rata-rata. Di rumus ini kita membutuhkan X bar, di mana X bar itu adalah rata-rata. Berarti adik-adik harus mencari terlebih dahulu rata-ratanya. Nah, kemudian di sini kakak akan menggunakan rata-rata dengan mencari rata-rata dengan menggunakan metode nilai tengah ya adik-adik ya. Maka kakak membutuhkan tabel tambahan yaitu yang disebut sebagai tabel XI. Masih ingat cara mencarinya ya? Batas bawah ditambah batas atas kemudian dibagi dengan 2. Sehingga di sini XI yang pertama adalah 45. Kemudian masih ingat cara cepatnya atau kunci 3D-nya ya adik-adik ya? Di sini selisihnya adalah 5, maka tinggal kita jumlahkan dengan selisih intervalnya atau panjang kelasnya. Kita tambah 5 menjadi 50, tambah 5 menjadi 55, ditambah 5 menjadi 60. Nah, kemudian masih ingat kembali kita harus membuat kolom tambahan yaitu kolom FIXI. Karena adik-adik untuk mencari X bar itu rumusnya adalah sigma FIXI dibagi sigma frekuensi. Sigma frekuensinya kita punya 30, maka kita harus mencari dulu FIXI-nya, baru kita ambil jumlahnya. Oke, kita kalikan 5, kita kalikan dengan 45, jawabannya adalah 200, betul 25. Kemudian 12 kita kalikan 50 adalah 600. Kemudian 9 kita kalikan dengan 55 adalah 495. Dan yang terakhir 4 kita kali 60 adalah 240. Oke. Kemudian adik-adik hanya tinggal menjumlahkan saja. Maka jumlahnya adalah, coba dihitung di rumah. Oke, betul 1560 ya. Jadi 1560 kita simpan di sini. Kita bagi dengan 30, kita coret-coret, jawabannya adalah 52. Nah, ketika sudah diperoleh rata-ratanya, maka adik-adik lihat kembali rumus yang dibutuhkan. Katanya ada harga mutlak atau nilai mutlak dari XI dikurangi dengan X bar. Nah, di sini XI-nya sudah ada 45, kita kurangi dengan rata-ratanya adalah 52. Jadi berapa adik-adik? Oke, jadi minus 7. Tapi hati-hati karena di sini ada nilai mutlak, maka nilainya jadi positif ya adik-adik ya. Jadi adik-adik simpan di sini positif 7. Kemudian dengan hal yang sama kita kurangin kembali 50 dikurang 52, minus 2 karena mutlak jadi 2. Kemudian 55 kita kurangi 52 menjadi 3, 60 kurang 52 menjadi 8. Oke adik-adik? Nah, kita lihat kembali rumusnya. Di sini butuh sigma frekuensi dikali dengan harga mutlak ini. Maka adik-adik harus membuat kembali kolom tambahan frekuensi dikalikan dengan harga mutlak XI dikurangi X barnya. Ingat lambangnya, di sini ada F menunjukkan frekuensi berarti 5. Adik-adik kalikan dengan nilai dari mutlaknya, maka 5 kita kalikan 7 adalah 35. Kemudian 12 kita kalikan 2 adalah 24, 9 kita kali 3, 27, 4 kita kalikan dengan 8, 32. Oke, langkah berikutnya kita ambil sigmanya atau kita ambil jumlahnya. Silakan adik-adik hitung terlebih dahulu di rumah. Oke, sudah diperoleh hasilnya? Iya, hasilnya adalah betul sekali, 118 ya adik-adik ya. Jadi 118 adik-adik tinggal bagi dengan 30 sehingga diperoleh nilai simpangan rata-ratanya adalah berapa adik-adik? Oke, 3,93. Betul sekali. Bagaimana? Cukup mudah? Oke, kita lanjutkan bagian yang B yaitu bagaimana cara menghitung ragam atau varians.
Kakak ingatkan kembali rumusnya adalah sigma, kemudian di sini frekuensi dikali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma frekuensi. Oke, adik-adik sudah punya ya sigma frekuensinya tadi 30. Kemudian lihat apa yang dibutuhkan di rumus. Karena di rumus membutuhkan XI dikurangi X bar dikuadratkan, maka seperti biasa adik-adik menambahkan kolom XI dikurangi X bar dikuadratkan. XI dikurangi X barnya sudah ada adik-adik. Adik-adik hanya tinggal mengkuadratkan. Betul. 7 dikuadratkan adalah 49, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, dan terakhir 8 kita kuadratkan 64. Mudah kan? Oke, selanjutnya kembali lihat rumusnya. Kita lihat apa yang dibutuhkan di rumus. Di rumus itu membutuhkan FI dikalikan dengan XI min X bar kuadrat. Maka adik-adik buat kembali tabel FI dikali XI min X bar dikuadratkan. Nah, ini sudah ada XI min X bar kuadratnya. Ini ada tabel frekuensinya. Adik-adik tinggal kalikan saja. Berarti 5 kita kalikan dengan 49. Maka jawabannya adalah, oke betul, 245 adik-adik. Kemudian 12 adik-adik kalikan dengan 4, jawabannya adalah 48. Kemudian 9 dikalikan dengan 9 adalah 81. Dan yang terakhir 4 kita kalikan dengan 64, jawabannya berapa adik-adik? 1, kemudian 256 ya. Nah, terakhir tinggal adik-adik ambil sigmanya atau adik-adik jumlahkan. Ayo, silakan dijumlahkan terlebih dahulu di rumah. Oke, sudah dapat? Iya, hasilnya adalah 630 ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tinggal simpan di sini 630 kita bagi dengan 30, kita coret-coret sehingga jawabannya adalah 21, betul sekali. Dan yang terakhir, ketika kita akan mencari simpangan baku, maka dia akar dari ragam atau varian. Sehingga bentuk terakhirnya S-nya akan menjadi akar 21. Bagaimana? Cukup mudah? Mungkin agak sedikit panjang, namun pada dasarnya kalau adik-adik hafal rumusnya, kemudian sering berlatih di rumah, dan sering mengerjakan soal-soal mengenai ukuran penyebaran atau pemusatan data, pasti adik-adik di rumah bisa lancar mengerjakannya. Baik adik-adik, kakak cukupkan materi sampai di sini. Mudah-mudahan materi yang telah kakak jelaskan dapat membantu adik-adik belajar di rumah. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti, adik-adik bisa membuka website bimbeltridaya.com. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Terima kasih.